Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayandra Reski dengan nomor induk mahasiswa F1E121201 dari ruang 007. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dan juga tentang bagaimana hasil penjualan saya selama satu semester ini. Oke, kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pengenalan. Dilatar belakangi dengan ini. Dari yang kita tahu bahwa bisnis makanan sudah ada dari zaman purba, di mana orang pada masa itu masih menggunakan cara barter, hingga sampai ke zaman sekarang yang mereka menggunakan mata uang sebagai tanda tukar mereka terhadap makanan yang mereka beli. Dan juga ini sangatlah mendukung saya untuk melancarkan rencana saya untuk unjuk aksi sebagai salah satu pedagang makanan. Dan di tengah pemikiran saya memikirkan untuk menjual pempek cireng. Di sebuah makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang berbahan utama tepung kanji atau tapioka. Dan juga pada tahun 80-an, makanan ringan ini sungguh sangatlah populer di kalangan muda, hingga tua sekalipun. Di masa sekarang, cireng sudah memiliki banyak variasi yang beragam mulai dari rasa ataupun bentuk. Lanjut, kita masuk ke dalam manfaat dan tujuan. Tentu saja, manfaat tujuan pertama saya melakukan ini untuk mendapatkan uang, lalu menyelesaikan tugas kewirausahaan, dan manfaatnya mendapat pengalaman dan juga bisa mencari kesibukan di luar. Oke. Teknik marketing yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu online dan juga offline. Kalau online sendiri, saya lebih ke melakukan pemasaran secara promosi. Sedangkan offline itu saya biasa menaruh barang-barang saya atau hasil dagang saya di tenan-tenan atau di warung-warung yang saya percayakan. Oke, ini adalah bentuk dari produk saya, terisi oleh cireng dan juga cukanya. Lalu kita masuk ke dalam bab 2, mengukur potensi kewirausahaan. Anda dapat membaca atau melihat atau mempause video ini jika Anda ingin membaca lebih lanjut terhadap mengukur potensi kewirausahaan saya. Ya, lanjut. Dan juga di setiap layar atau slide di sini juga saya sempatkan untuk menaruh total skor dari masing-masing lembar. Nah, pada bagian akhir kita disuruh untuk menghitung skor lembar kerja. Yaitu di sini saya mendapatkan skor kuesioner kualifikasi dengan skor tertinggi 20 dan skor saya adalah 18,2 dan diubah ke dalam persen menjadi 91%. Dan yang kedua adalah ada kuesioner kecakapan diri, itu dengan skor tertinggi 58, namun saya mendapatkan 50 dan diubah menjadi persen, dan saya mendapat 89%. Lalu keberhasilan dengan tinggi 32 dan saya mendapat 28 dan diubah kembali menjadi 87%. Lalu lanjut lagi ke kerjasama dengan skor tertinggi 18 dan skor saya hanya mendapatkan 10, yang
diubah ke dalam persen menjadi 62. Cukup sedikit, tapi ya sudah. Lanjut lagi kita ke lembar kerja harian. Lembar kerja keahlian maksud saya. Dengan skor tertinggi 24 dan skor saya hanya 18,5 yang mendapatkan 77%. Jika ditotalkan skor saya dan skor tertinggi dan juga skor dalam persen, skor tertinggi yaitu 128, skor saya 124,7, dan skor dalam persen saya mendapatkan 406%. Oke. Saya kira begitu saja hasil presentase dan juga perkembangan dari kewirausahaan saya. Jika ada saran atau juga pertanyaan bisa Anda tinggalkan ke dalam kolom komentar. Saya Reyandra Reski, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.